Pencemaran lingkungan merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi dalam dunia. Mengapa pencemaran hal tersebut menjadi prioritas masalah yang harus diselesaikan? Kasus pencemaran lingkungan setiap tahun makin naik. Hal ini dibuktikan dengan data pencemaran lingkungan di daerah industri, terutama di daerah industri kota Yogyakarta. Data tersebut menunjukkan pencemaran dalam suatu kota tersebut menunjukkan tingkat pencemaran yang parah. Apalagi tingkat pencemaran internasional yang lebih parah lagi. Pencemaran lingkungan tidak hanya pada udara saja, tapi ada juga pencemaran air dan tanah. Mari kita bahas apa itu pencemaran air, udara, dan tanah. Pencemaran air. Pencemaran air adalah perubahan zat atau kandungan di dalam air, baik itu air yang ada di sungai, danau, maupun air di lautan luas. Bahkan saat ini juga sudah terdapat pencemaran pada air tanah. Penyebab dari pencemaran air ini lebih banyak diakibatkan oleh ulah manusia. Dampak dari pencemaran air ialah banyaknya zat pencemaran pada air limbah yang akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut, sehingga mengakibatkan kehidupan dalam air membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. Berikut beberapa dampak dari adanya pencemaran air. Yang pertama yaitu kerusakan ekosistem yang ada di perairan. Kedua, terjadinya bencana banjir dan juga tanah longsor. Ketiga, biota dan makhluk hidup air mati karena kualitas air memburuk. Keempat, sumber air bagi manusia dan makhluk hidup lainnya berkurang. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Udara merupakan faktor penting dalam kehidupan makhluk hidup. Seiringnya perkembangan pembangunan telah menyebabkan kualitas udara mengalami perubahan. Dari yang mulanya segar, kini kering dan kotor akibat dari terjadinya pencemaran udara karena kendaraan transportasi. Pencemaran udara disebabkan oleh emisi gas buang oleh kendaraan transportasi. Mekanisme pencemaran tidak ada yang bisa menipis. Beberapa gas buang berupa asap knalpot adalah akibat terjadinya proses pembakaran tidak sempurna dan mengandung timbal atau timah hitam. PB, Suspended Particulate Matter (SPM), oksida nitrogen NOx, oksida sulfur SO2, hidrokarbon HC, karbon monoksida CO, dan oksida fotokimia OX. Terdapat beberapa penyebab dari pencemaran udara. Contoh dari penyebab pencemaran udara ialah hasil emisi pabrik industri, lalu ada asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, serta pembakaran hutan untuk pembukaan lahan. Pencemaran tanah adalah kondisi di mana zat kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah dapat berdampak pada kesehatan, ekosistem, dan pertanian. Penyebab dari pencemaran tanah seperti bahan atau benda yang tidak dapat didaur ulang, zat kimia seperti zat pestisida dari pertanian yang meresap ke dalam tanah, ataupun sisa limbah industri dan rumah tangga seperti deterjen dan sebagainya, pengikis lapisan tanah humus, dan penyebab lainnya. Komponen bahan pencemar tanah diperoleh dari sumber-sumber bahan pencemar tersebut, antara lain 1. Senyawa organik yang dapat membusuk karena diuraikan oleh mikroorganisme seperti sisa-sisa makanan, daun, tumbuh-tumbuhan, dan hewan yang mati. 2. Senyawa organik dan senyawa anorganik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Ada beberapa langkah penanganan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah. Di antaranya adalah 1. Remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on-site dan ex situ atau off-site. 2. Bioremediasi. Remediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. 3. Fitoremediasi. Fitoremediasi adalah teknologi pembersihan, penghilangan, atau pengurangan polutan berbahaya seperti logam berat, pestisida, dan senyawa organik beracun dalam tanah atau air dengan menggunakan bantuan tanaman atau hiperakumulator plant.